Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu keluarga besar GBDI El Shaddai Magelang. Kita kembali berjumpa dalam Renungan 79 hari ini. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah dapat menyimak, kita akan belajar bersama-sama. Tetap dengan 365 hari yang mengubahkan, kita akan mendengar firman Tuhan. Hari ini kita sampai pada bacaan Galatia 1 ayat 1. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Puji Tuhan, saya memberikan tema hari ini dalam renungan ini, yaitu panggilan khusus. Observasinya, Paulus menerima panggilan khusus sebagai rasul untuk menyampaikan Injil, yaitu kabar kebenaran tentang Yesus Kristus. Interpretasinya kita akan sama-sama pelajari. Dalam surat Galatia ini, Paulus menegaskan kepada jemaat Galatia, yaitu mengenai dirinya. Paulus yang dipanggil oleh Tuhan, panggilannya sebagai seorang rasul. Dia ingin menegaskan itu kepada jemaat yang ada di Galatia, bahwa apa yang menjadi tugas rasul, otoritasnya sebagai seorang rasul itu harus jelas, sehingga pada saat Paulus menyampaikan pemberitaan atau menyampaikan kabar baik tentang Injil Kristus tidak menjadi sebuah kesalahan, karena dia memiliki otoritas yang tepat sebagai seorang rasul, harus menyampaikan kebenaran itu kepada jemaat, khususnya dalam pembacaan ini yaitu kepada jemaat yang ada di Galatia, ya. Panggilannya sebagai seorang rasul dikatakan dalam Galatia 1 di ayat 1 ini dikatakan panggilannya sebagai seorang rasul ini bukan karena pilihan manusia. Panggilannya sebagai seorang rasul ini dia dipilih tentu oleh Yesus sendiri, ya. Bukan manusia yang menentukan, tetapi Yesus Kristus sendiri yang menentukan Paulus sebagai seorang rasul. Mengapa Paulus harus menyampaikan identitas dirinya sebagai seorang rasul kepada jemaat Galatia? Itu adalah merupakan sebuah hal yang sangat penting bagi Paulus. Pentingnya Paulus menegaskan tentang identitas dirinya sebagai seorang rasul adalah agar jemaat Galatia itu memahami ketika Rasul Paulus itu berbicara tentang firman Tuhan, tentang pengajaran, tentang Injil kebenaran Kristus, maka Galatia atau jemaat Galatia itu benar-benar memahami Paulus melakukan itu, menyampaikan hal itu dengan otoritas sebagai seorang rasul. Jadi tidak akan membuat sebuah kesalahan, ya, karena dia adalah seorang rasul yang dipilih oleh Yesus Kristus sendiri. Kita melihat Paulus sebagai seorang rasul. Ada perbedaan panggilan Rasul Paulus sebagai seorang rasul dengan rasul-rasul yang lain, yaitu kalau sebelumnya yang disebut rasul itu adalah murid-murid Yesus ketika bersama dengan Yesus waktu masih ada di atas muka bumi, ya, waktu masih melayani di bumi Yesus. Dia memanggil ke-12 murid yang juga disebut sebagai ke-12 rasul. Nah, Paulus ini berbeda. Dia mendapat panggilan menjadi seorang rasul oleh Yesus sendiri juga, tetapi saatnya bukan pada waktu Yesus ada di muka bumi seperti waktu memilih murid-murid, ya, ke-12 muridnya. Tetapi Paulus ini dipilih oleh Yesus sendiri, yaitu saat dia ada di dalam perjalanan menuju ke Damsyik, yaitu setelah Yesus naik ke sorga. Jadi Paulus ini dipilih menjadi seorang rasul pada waktu Yesus sudah ada di sorga, terima kemuliaan, dalam kemuliaannya, ya, bukan pada waktu ada di bumi. Itu terjadi kisahnya dalam
Kisah Para Rasul 9 ayat 3 sampai ayat yang ke-16. Jadi peristiwa ini adalah pada waktu itu justru Paulus akan membinasakan orang-orang percaya, akan membinasakan murid-murid Yesus dengan kekuasaan penuh dari orang-orang Yahudi, dari imam-imam. Tetapi justru di dalam perjalanan Yesus menampakkan diri kepada Paulus dan memanggil dia. Kalau murid-murid lain atau rasul yang lain itu dipilih oleh Yesus pada waktu Yesus masih bersama-sama ada di atas muka bumi. Itu tertulis di dalam Lukas pasal 6 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Dengan cara Yesus memanggil mereka, caranya berbeda. Yang murid-murid Yesus, ya ke-12 rasul yang lain itu dipilih waktu Yesus ada di atas muka bumi. Kemudian Paulus dipilih waktu dia justru hendak membinasakan orang-orang percaya dalam perjalanannya menuju ke Damsyik. Tetapi dengan cara yang berbeda ini pun tidak mempengaruhi cara kerja mereka sebagai rasul yang dipilih oleh Tuhan. Tentu ini tidak mempengaruhi mereka karena mereka sadar benar bahwa sumber panggilan itu adalah dari Allah sendiri. Allah Bapa yang membangkitkan Yesus Kristus itu sendiri. Yaitu di ayat yang pertama tadi ya, sebagai ayat pokok kita itu dituliskan. Itu sebabnya kalau kita belajar sekalipun cara Yesus memanggil Paulus menjadi seorang rasul maupun cara Yesus memanggil 12 muridnya sebagai rasul itu dengan cara yang berbeda, namun mereka tetap memiliki otoritas yang sama sebagai seorang rasul. Apa yang menjadi tugas mereka sebagai seorang rasul adalah mereka mengerjakan tugas kerajaan sorga, yaitu memberitakan Injil, kebenaran tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia, sebagai penebus dosa manusia. Itu adalah kabar baik yang disampaikan oleh mereka, rasul-rasul yang dipilih oleh Tuhan, yang dilakukan oleh Paulus karena dia ditunjuk secara khusus oleh Tuhan, dipanggil secara khusus dengan cara yang ajaib oleh Yesus sendiri, maka dia melakukan panggilan khususnya itu sebagai seorang rasul. Dan sebagai seorang rasul, sebagai panggilan hidupnya, maka Paulus ini mengerjakan tugasnya, tanggung jawabnya sebagai seorang rasul kepada jemaat yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dia tahu apa yang harus dia kerjakan sebagai seorang rasul. Dia mengajar, dia memimpin, dia memberitakan Injil, ya. Ini adalah merupakan tanggung jawab atau pekerjaan yang besar karena ini adalah merupakan pekerjaan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa melalui pemberitaan kebenaran yang dilakukannya. Paulus tahu bagaimana dia bertanggung jawab atas panggilan khusus atas dirinya, sehingga dia waktu harus mengajarkan kebenaran Injil tentang Yesus Kristus, dia mengajarkan dengan benar, dia mengerjakan dengan baik, dia mengerjakan dengan penuh tanggung jawab sebagai seorang rasul. Tanggung jawabnya kepada siapa? Kepada Yesus Kristus yang memberikan panggilan khusus kepadanya. Panggilan khusus ini luar biasa Bapak Ibu, ya. Panggilan khusus untuk mengerjakan sesuatu yang khusus yang Tuhan percayakan kepada Rasul Paulus ini. Paulus menyadari tugasnya. Paulus menyadari bahwa dirinya menerima panggilan khusus ini dari Tuhan untuk mengerjakannya dengan penuh hormat dan tanggung jawab kepada Tuhan. Tidak semua orang dapat mengerjakan panggilan-panggilan khusus seperti Paulus. Tetapi tiap-tiap orang memiliki panggilan khususnya, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang ada di rumah juga punya panggilan khusus yang diberikan Tuhan kepada Bapak Ibu. Apa panggilan khusus kita? Apa panggilan khususmu yang Tuhan secara khusus memanggil engkau untuk mengerjakan sesuatu, untuk melakukan sesuatu? Apakah panggilanmu itu sebagai seorang guru atau pengajar, sebagai seorang gembala, atau seorang pemimpin perusahaan, atau panggilanmu sebagai seorang mahasiswa saat ini?
sebagai seorang pelajar saat ini, sebagai seorang pedagang yang harus bekerja di pasar, atau mungkin pimpinan perusahaan. Atau panggilan khususmu saat ini adalah untuk memimpin keluarga, untuk membawa keluarga ini takut akan Tuhan, keluarga yang harmonis. Itu juga adalah merupakan panggilan khusus. Tidak semua orang punya panggilan hidup berkeluarga. Demikian juga mungkin engkau yang belum berkeluarga punya panggilan khusus, ada yang harus dikerjakan terlebih dahulu saat ini. Panggilan khusus dari Tuhan ada yang harus engkau kerjakan. Mari kerjakan panggilan khusus itu dengan penuh tanggung jawab. Paulus, dia tahu mengerjakan panggilan khususnya sebagai seorang rasul. Kalau kita sadar panggilan khusus kita, kalau saya panggilan khusus sebagai seorang hamba Tuhan, pekerjaan saya melayani Tuhan, melayani jemaat Tuhan, berdoa, belajar firman Tuhan, untuk memberitakan firman Tuhan. Ini panggilan khusus saya. Bapak Ibu mungkin tidak harus seperti saya. Bapak Ibu memiliki panggilan khusus yang luar biasa. Secara khusus Tuhan pakai Bapak Ibu dengan panggilan-panggilan khusus ini. Apa yang menjadi beban Bapak Ibu yang Bapak Ibu merasa, oh ini panggilan Tuhan, oh ini tugas dari Tuhan, dari sorga, harus aku kerjakan dengan penuh kesadaran, dengan penuh tanggung jawab kita mengerjakan. Kalau engkau panggilan khususmu sebagai seorang suami yang harus bekerja, bertanggung jawab kepada istri, anak-anak untuk membawa keluargamu hidup takut akan Tuhan, kerjakan itu. Sadar, aku mendapatkan panggilan khusus ini dari Tuhan dan harus memuliakan nama Tuhan. Apabila engkau mendapatkan panggilan khususmu itu sebagai istri, ibu rumah tangga, bagaimana mendampingi suami, bagaimana mendidik anak-anak, mendukung dalam doa, bagaimana bersama-sama dengan suami bekerja untuk mendatangkan kedamaian dan kesejahteraan keluarga, itu adalah merupakan panggilan yang luar biasa. Tidak semua orang bisa menjadi istri yang hebat. Tapi apabila engkau mendapatkan panggilan khusus sebagai seorang istri yang hebat, jadilah istri yang berkenan, istri yang memberkati keluarga, baik bagi suami dan anak-anak, bahkan dalam seluruh keluargamu. Apabila engkau memiliki panggilan khusus sebagai seorang pedagang, jadilah pedagang yang jujur, pedagang yang hidup takut akan Tuhan, juga dapat melayani para pembeli itu dengan ramah, dengan baik, karena saudara tahu itu adalah panggilan khususmu dari Tuhan yang harus dikerjakan. Mungkin melayani di dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan di gereja, ya. Apa yang menjadi panggilan Tuhan sebagai tim besuk? Besuklah dengan rasa cinta, mengasihi jiwa-jiwa yang kau kunjungi, sehingga setiap orang yang didatangi oleh tim besuk itu mereka mendapatkan kasih Tuhan, mereka mendapatkan kemurahan Tuhan, hatinya tergugah, hatinya diberkati oleh Tuhan. Setiap sentuhan tanganmu, setiap doa yang kau naikkan memberkati orang-orang yang Bapak Ibu kunjungi. Dengan sukacita kita mengerjakan panggilan khusus yang Tuhan berikan bagi kita senantiasa. Dalam 1 Petrus 4 ayat 10, saya akan membaca dalam versi mudah dibaca. Di sana dikatakan, kamu masing-masing telah menerima karunia rohani dari Allah. Allah telah menyatakan anugerahnya dengan berbagai cara. Dan kamu adalah sebagai hamba yang bertanggung jawab untuk mempergunakan pemberian Allah. Jadilah hamba yang baik dan pergunakanlah pemberian yang ada padamu untuk saling melayani. Haleluya. Melayani adalah sebuah keindahan. Ketika kita tahu, ketika kita sadar panggilan khusus apa yang Tuhan percayakan. Tidak harus selalu menjadi hamba Tuhan. Kita masing-masing punya mimbar yang berbeda. Kalau engkau bekerja, Bapak Ibu bekerja di pasar itulah mimbar Bapak Ibu Saudara. Kalau di keluarga, maka di keluarga, di rumah tangga itulah yang menjadi mimbar Bapak Ibu Saudara. Bekerjalah, layanilah yang baik, sehingga hidupmu berdampak, menjadi berkat,
dan mendatangkan sukacita bagi banyak orang. Mari kita mengerjakan panggilan khusus kita sehingga hidup kita memuliakan Bapa di sorga. Aplikasinya bagi kita, Bapak Ibu, jangan meremehkan panggilanmu. Lakukan panggilanmu dengan segenap hati sebagai tugas dari Tuhan. Efesus 4 ayat 1 tadi dikatakan, sebab itu aku menasehatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Haleluya. Kita bersyukur, kita bersukacita sebab Tuhan memberikan kepada kita masing-masing panggilan khusus untuk kita kerjakan. Kita mengerjakan dengan baik panggilan kita, tugas kita, pekerjaan kita, tanggung jawab kita yang dipercayakan Tuhan bagi kita, sehingga dimanapun kita berada, kita berdampak, memberikan faedah yang baik, menjadi berkat bagi banyak orang, dan orang akan merasakan sukacita ketika ada di sekitar kita atau ada di tengah-tengah kehidupan kita. Puji Tuhan. Kita bersyukur, berterima kasih buat firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Kiranya ini akan memberikan dampak yang positif untuk kita hidup menjadi lebih baik setiap hari, sehingga hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu mendengarkan Renungan 79 setiap harinya, dan saya percaya Bapak Ibu senantiasa diberkati melalui renungan yang disampaikan oleh kami hamba-hamba Tuhan. Dan apabila Bapak Ibu ingin mengalami kekuatan Tuhan melalui doa-doa yang dinaikkan, ingin menyampaikan pokok-pokok doa tertentu atau kesaksian tertentu, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813 274 288. Mari kita saling mendoakan, saling berbagi kesaksian untuk menguatkan satu sama lainnya, sehingga hidup iman kita bertumbuh semakin sempurna seperti Yesus. Mari kita terima firman Tuhan ini dengan ucapan syukur, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sebab firman-Mu selalu baru dalam kehidupan kami setiap hari, dan kami bersyukur karena firman-Mu itu yang akan terus memperlengkapi kami sebagai orang-orang percaya, supaya kami mengerti kehendak Tuhan, apa yang harus kami kerjakan, apa yang harus kami lakukan. Berkati umat-umat-Mu, keluarga besar GPDI LCD Magelang, untuk kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan setiap hari melalui pemberitaan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkaulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Engkau. Terima kasih, kami terima firman Tuhan ini dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.